warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Amin. Ya bil jasin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khulilal karim al-maqbul aqdam wa wasir kubra. Ini makam kami amma ba'du. Yang saya hormati para habaib yang saya sering belajar dengan para habaib, saya sering kurang punya akhlak kepada para habaib, habaib Jawa Timur, habaib Indonesia mana saja. Saya sering diundang, tapi saya tidak pernah menghiraukan undangan-undangan itu. Saya sering diundang apa saja, tidak bisa menghiraukan undangan-undangan itu karena saya sakit, bukan tidak memenuhi undangan-undangan itu. Para hadirin, karena kepala saya sangat sakit. Pak. Tadi saya habis minum obat itu 3, tapi belum pan. Tapi alhamdulillah baru kabur saya. Sekaligus ada saya. Tadi tidur kira-kira jam 2 malam. Bukan jam 2, jam 12. Jam 2 saya kayak kaget gitu, nggak tahu. Saya nggak ngerti pagi bangun gitu. Setelah itu saya tidur lagi jam 7 tadi. Terasa seperti ada orang menendang. Bukan lihat, kalau saya tidak bisa melihat. Saya ini orang hina, orang tidak ada artinya. Tadi kata dada saya mengatakan saya supaya memakai hibah ya ada saya pikir nggak pantas. Para hadirin, langsung saja saya teringat kepada hadis yang saya terima daripada ayahanda saya, Al-Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musbit Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Beliau menerima daripada gurunya di Fas Maghribil Aqsa, Asy-Syaikh yang umurnya 160 tahun. Sebetulnya berceramah adalah sudah berdoa. Saya berbicara kepada ini dulu. Saya berbicara kepada murid-murid Darul Hadis yang mulia ayahanda saya berkata kepada saya, Imamah, YKD itu hafalan hadisnya kuat. Itu umur kakak saya ini masih 8 tahun, anak-anakku sekalian. Memang dia bertopeng sebagai artisa. Saya mohon maaf kalau saya berbicara agak kasar. Saya tidak berbicara kepada baik malam, tidak. Saya berbicara kepada murid-murid dari hadis. Ini seorang ahli hadis. Ini seorang ahli hadis. Banyak amalnya. Tapi kalau antum dulu langsung masuk ya. Antum benar. Syekh Muhammad Badruddin menerima daripada gurunya Alauddin Al-Aqar. Alauddin Al-Aqar menerima daripada Abu Abdullah Rubari, dari Ibn Dasar, dari Ibn Bazum, dari Imam Ali karamallahu wajhah, dari Nabi SAW. Mana ya? Timbul Nabi baik. Inna hamalat sunnati Adallallahu umrah wa sa'rizqah wa matahu ala husnul khatimah. Siapa-siapa yang hadir khol seorang, saya berpegangan ala hubub mumat mau jatuh ala hubub
Saya berpegangan minta maaf buat ada bukan itu. Sampai dipanjangkan umurnya. Diluaskan rezekinya. Dan saya meminta maaf kepada kakak saya yang tercinta, yang banyak share daripada gurunya, yaitu Habib Ahmad. Tadi malam saya tidak bisa menghadiri. Jadi nantinya anak-anak di Bogor. Saya tidak bisa hadir karena saya sudah anak-anakku sekalian 1 minggu lagi tidur sama sekali saya. Tidak tahu, wallahu a'lam. Dan saya teruskan hadis satu lagi. Mudah-mudahan saya bisa kuat mengeluarkannya. Saya mohon maaf pada Kiai siapa tadi Mas? Apa? Hah? Saya Namsir. Saya memotong pembicaraan antum, saya mohon maaf. Dan hadis saya satunya, karena saya kemarin malam bermimpi ayahanda saya di rumah depan ini. Saya dipanggil oleh ayahanda saya dalam mimpi. Dicatat aku dalam mimpi, bukan melihat, dalam mimpi. Saya diceritakan oleh saya disuruh ambil kopi dalam mimpi itu. Saya itu dikasih surat hadis yang saya baca 2 tadi ini. Tapi berarti kan saya pernah dengar dari guru saya sekaligus adinda saya Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bicara kepada saya, "Imam Mak, saya pernah ngomong jenengnya Arema ya, ngomong kayak Arema. Mak, mang wong mimpi ya apa? Oke Mak, kitab, cuma saya lupa itu kitabnya, karena saya bukan ahli kitab, saya tidak ngerti apa-apa. Kalau orang mimpi bangun, yang diingat apa ya itu, berarti itu isyaratnya. Jadi hadis ini saya terima daripada ayahanda saya. Mungkin karena saya nggak lihat, saya ini banyak dosa ya, yang punya tasbih ini dan yang saya kalungkan ini juga. Saya bukan, mudah-mudahan murid-murid saya, murid-murid ngajar udah penuh barokah ya. Saya keluarkan karena biasanya yang saya mengeluarkan ya Habib Ahmad. Nah, jika orang dulu aku lihat dulu, jadi pegangan, aku jatuh ya. Yang hadis itu saya terima daripada yang saya menerima daripada Syekh Abdul Kabir Al-Katani, menerima daripada Syekh Abdul Hayy Al-Katani, menerima daripada Yahya bin Idris, dari Abu Mutawfar Al-Kairani, daripada Abu Zakaria Al-Laibi, daripada Yahya bin Idris, dari Muhammad bin Isa, dari Abu Zakaria, dari Abu Mukhtar, dari Al-Imam Sahib kitab Nurul Mansur Imam Jalaluddin Suyuti, dari Yahya bin Uwairah, dari Yahya bin Idris Al-Mulaqab bin Abdul Wahid, dari Al-Imam Muhammad bin Hasabi, dari Al-Imam Abu Muhammad bin Mukhtar, daripada Al-Imam Muhammad Abu Nu'aim Sahib kitab Hilyatul Awliya, daripada Al-Imam Nahdlatul bin Sumail Al-Jadi Hasan bin Soleh, dari Sayyid Tabi'in Al-Imam Hasan al-Basri an Zawji Rasulullah SAW Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Khamsatun tastaghfiru lahum samawatu wal ardu wal lailu wal malaikah. 5 orang ini akan dimintakan ampun oleh para malam-malam dan siang dan malam. Artinya langit yang sampai 7 memintakan ampun kepada orang tersebut. Amin. Dan memberikan ampun kepada saya. Amin. Saya diam, ingat ayahnya saya kali. Saya terakhir sebelum meninggal, rumor yang mengatakan banyak yang melihat meninggalnya ayahanda saya itu, maaf itu rumor bohong. Yang tahu saya sendiri. Waktu nada, ada saya begini, tahu, doakan Allah jadi orang soleh. Ya sudah, kau lihat, inget toh wajah Abah di mana-mana. Inget toh wajah Abah
ibu di mana-mana. Itu kata beliau. Ini saya peruntukkan bukan untuk para yang hadir hall, untuk anak-anakku, untuk darah hadis tadi ya. Yang pertama, qalimul laili wan nasu haulahul hajun. Orang yang bersembahyang tahajud di waktu malam, ketuk pintunya Allah. Kedua, botol ilmu bi ikhlasin wal wajal. Seorang yang menuntut ilmu dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ketiga, walati lain syekh, seorang murid yang tidak menyakiti hati gurunya. Itu saya ingat pada kata-kata yang saya. Beliau mengatakan, "Ye, gue aku sudah ono, kalau nojo lali, aku nitip noiku akeh, lu nitip apa bapak bang? Oh bukan, wis nanti kau minta awai sama adikmu. Itu adalah lama, adalah Abdurrahman, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Dan adik yang paling saya cintai, dan saya juga banyak salah sama dia. Berapa kali dia telepon saya tidak bisa terima karena saya lagi sesat dengan kaset-kaset ayahanda saya. Dan saya kalau kakak ketika saya ridho dan para hadirin ridho sebelum ditutup, oleh ini saya mengemis, bukan mengemis uang. Kalau boleh ada lebih kode, tolong setiap karena kalau boleh, kalau nggak boleh tidak apa-apa. Nah, anak-anakku sekalian bermimpi. Ini gue malu. Biar saya pergi dan saya. Jadi saya mohon maaf, terutama kepada jamaah Malang. Saya banyak kurang ajar pada antum. Akeh ngamai di antum, juga antum atau teko. Kalau akhlaki yang itu sepuluh. Akeh wong mati di mana nggak tahu teko. Masya Allah itu gak tepat, aku yang rindu, aku memang salahku. Saya mohon ampun, mohon maaf. Mohon maaf. Dan yang keempat, daripada tadi, wal karim lil yatama wal aramil. Terakhir, seseorang yang menghirup bau sholawat, dan kata-kata lain, seseorang yang senang membaca sholawat. Karena gaya daripada ahli hadis kayak kata saya, setelah mengeluarkan isnad cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan walaupun saya jatuh, saya tidak apa-apa, saya minta kepada kakak saya untuk membacakan kuncinya kalimat al-Qur'an dalamnya. Alhamdulillah. وذلك عبد الله بهر سره Saya minta jangan ada yang bersalah beliau segera istirahat. Saya mohon kalau kalian cinta kepada beliau, tolong jangan direbut dengan judul. شيخ العلوم ابن أحمد إلى بالفقيه أبدى الغذاء وطبه. Saya minta dengan suara keras, ahabba liqa Allah lamma ahab
سعيد شهيد قد قضى فينا لئن لم يقوموا كلهم باحترامه سيلقون جهلا من جهول وخاطبه lebih keras lagi أحب لقاء الله لما أحبه فحقق فيه ربه ما أراده أبوه وأعلى منه كان نصابه أحب لقاء الله لما أحبه سعيد شهيد قد قضى فيه نحبه الأستاذ الإمام الحبيب القطب سيدي الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه رضي الله تعالى عنه pernah beliau bermimpi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke barat, ke timur, ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Tapi sempat mengatakan kepada Sayyidi Imam Al-Habib Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu bahwa kebesaranku, makamku aku wariskan kepada engkau yang Abdul Qadir bin Ahmad. Dan satu hal, kalau kita baca tentang Imam Al-Habib Al-Habib Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu adalah manusia yang di waktu jaganya dan di waktu tidurnya selalu bersama Nabi SAW. Saya minta kalau disebut nama Nabi, karena kita nanti butuh sama Nabi. Kita ini kan pasti butuh sama Nabi. Ya. Kalau dijawab salawatnya agak keras sedikit. Kita ini butuh Nabi, butuh sama Nabi. Kenapa begitu? Karena di beberapa saat, di saat beliau sholat, Al-Imam Sayyidi Abdul Qadir radhiyallahu anhu tidak meneruskan tahiyatnya sebelum mendapat jawaban wa'alaikassalam daripada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Beberapa kali beliau mendapat jawaban wa'alaikassalam, dan jawaban itu daripada lisan suci baginda Rasulullah SAW. Satu makalah beliau yang akan saya sampaikan di sini. Ini pun karena saya diperintahkan oleh putra guru saya, yaitu Al-Habibul Alim. Saya mengatakan alim karena putra guru saya. Imam Ghazali mengatakan Ibnu Syekh, putranya guru ya guru. Walaupun beliau adik saya ya guru saya. Al-Alamah Al-Habib Abdul Rahman itu adik saya, bahkan nomor 4, nomor 5 beliau itu, tapi guru saya. Begitulah ajaran yang saya terima dari Yang Mulia Al-Imam Al-Qutub Al-Walid Al-Habib Abdullah Nabi Al-Fiqih radhiyallahu anhu. Al-Imam Sayyidi Al-Hadar Al-Habib Al-Fiqih mengatakan, kunna nakhafu ala awladina fasad as-sirah, walakin al-an nakhafu alaihim al-kufr.
Kalau dahulu kala kami para orang tua ini mengkhawatirkan anak-anak kami jalan adabnya, jalan akhlaknya sedikit melenceng daripada salaf. Dikhawatirkan jalan adabnya saja yang melenceng. Tetapi sekarang itu mungkin tahun 50 Imam Al-Habar mengatakan yang kami khawatirkan adalah kekafiran mereka. Ini hadiah dari saya buat semuanya. Maqalatul Imam Sayyidi Al-Habar Habibul Fiqih radhiyallahu ta'ala. Saya tidak akan menjelaskan yang lebar. Silahkan Anda nazar sendiri. Kalau dahulu kami hanya mengkhawatirkan anak-anak kami melenceng sedikit, mungkin salaf itu memakai kopiah putih, dia suka pakai kopiah hitam. Mungkin salaf itu selalu megang tasbih, tapi dia sedikit pegang tasbihnya hanya ba'dal maghrib. Tetapi Al-Imam Sayyidi Al-Habar mengatakan sekarang, mungkin tahun 1950 yang lalu, yang kami khawatirkan anak-anak kami masuk kafir. Kira-kira cukup itu saja. Silahkan Anda masak sendiri makalah beliau ini. Karena posisi saya di sini membaca qasidah, mari kita lanjutkan kembali ahbariqa. Mudah-mudahan barokah Al-Imam Al-Habar dan barokah Al-Imam Al-Hidayatullah datang kepada kita pada hari ini. Yang mungkin asalnya kurang lezat ibadah diberi lezat ibadah oleh Allah. Yang mungkin kurang senang kepada ilmu salaf, mudah-mudahan diberi kesenangan, kecintaan kepada ilmu salaf. Wadhalika Abdullah madharu sirrihi wa warithuhu fi kulli alamin asabahu. Kepada mereka saya minta yang keras. Ahbariqa. Lebih keras lagi. Allahi lama ahab sa'idun syahidun wadhalika Abdullah madharu sirrihi. Itulah Abdullah bin Abdul Ghani bin Fiqih yang dikatakan oleh Kiai Zaini Paiton. Bait yang terakhir ini Al-Alamah Kiai Zaini Paiton, bahkan yang mulia ayah saya mengakui bahwa beliau adalah syairnya Indonesia. Wadhalika Abdullah, itulah Abdullah madharu sirrihi. Sudah nampak kalau kau mau lihat siapa itu Sayyidi Al-Habar Al-Habib Al-Ghadir, lihatlah pada putranya As-Sayyid Abdullah Al-Habib Al-Ghadir. Kebesaran Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah adalah berkat didikan dan tempaan Sayyidi Al-Imam Al-Habib Abdul Ghadir. Bagi saya kedua-duanya tidak bisa dibeda-bedakan. Buat saya pribadi sebagai murid tidak bisa membeda-bedakan antara keduanya. Keduanya sama. Kalau kau mau lihat siapa itu Al-Habar, lihat Al-Habib Abdullah. Kalau kau mau lihat siapa Al-Habib Abdullah, lihatlah siapa yang anak Al-Habib Abdullah, yaitu As-Sayyidi Al-Habib Abdul Ghani bin Fiqih radhiyallahu ta'ala. Ini kata-kata Zaini Paiton. Kira-kira apa masih mau diteruskan apa cukup? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak bisa menceritakan Al-Imam Al-Walid, terlalu panjang. Karena jangankan memikirkan kebesaran Nabi, memikirkan kebesaran ayah saya di dalam tunduknya kepada Allah, bukan masalah membesar-besarkan seperti apa, tidak. Karena saya teringat kata-kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, orang alim itu bukan masalah jubahnya, bukan masalah dia itu banyak hafalannya. Imam Syafi'i juga berkata begitu. Alim itu bukan banyak hifz,
bukan. Walakin manfaat, tetapi ilmu yang bermanfaat. Imam Syafi'i, imam kita mengatakan seperti itu. Bukan banyak hifz, bukan sumbernya yang besar, gamisnya yang necis, enggak bukan itu. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan wal alim, orang alim innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, adalah orang yang takut sekali kepada Allah. Itu kepada murid-murid pondok saya minta tolong camkan kata-kata itu. Bukan cari ilmu untuk cari fulus, bukan cari ilmu untuk banyak pengikut, bukan. Inti banyak pengikut malah banyak tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala, Pak. Jangan salah, bukan itu, bukan. Tetapi orang alim fikirnya mengerti, hadisnya mengerti, tafsirnya mengerti, itu dia tambah dekat, tambah tunduk kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Itu orang alim. Karena ini yang mengatakan sahabat Nabi, bi ayyihim ihtadaitum kata Nabi, siapapun kamu ambil dari para sahabatmu, daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan Sayyidina yang lainnya, ihtadaitum, pasti kamu lebih hidayah daripada Allah. Itu misalnya Nabi yang mengatakan itu. Tolong kami dan kata itu, wahai murid-murid dalam hadis. Catat, al-alim man khafallah. Orang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Bukan untuk dibanggakan, bukan. Mudah-mudahan kita dibanggakan imamin. Saya tidak berbicara kepada para habaib, tidak. Mereka adalah guru-guru saya, orang-orang yang patut saya hargai. Kepada para kiai bukan. Saya berbicara kepada santri-santri pesantren dan alumni. Tolong camkan kata-kata Sayyidina Abdullah bin Umar tadi. Orang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Itu saja. Insya Allah dunia akan ikut kepada semuanya. Insya Allah. Selanjutnya Al-Habib, ini masih bisa terus. Saya tadi berencana hanya berbicara paling 5 menit ya. Lanjut Bib. Terus. وعمرهم في خير حال آمين وعمرهم في خير حال وعمر الحبيب محمد وعمر الحبيب الرحمن وعمر أهل البيت بيت السلام وإيانا جميعا خير حال وصيحة وجنبهم من كل شيء أرابه محب لقاء أحب مسلما عليه إلهي عمالا وصحبه lebih gas lagi أحب Al-Imam Al-Qutub rahimahullah selalu berpesan, mudah-mudahan ini ada yang pernah dikasih ijazah langsung oleh beliau tapi lupa ya,
terutama santri-santri alumni dan santri pesantren yang masih ada di pesantren, jangan lupa membaca Ya Latif 129 kali ba'da subuh, ba'da maghrib. Ini selalu mata kepala saya menyaksikan undangan di sana sini di pesantren. Beliau selalu berpesan, jangan kau tinggalkan baca Ya Latif. Anggap saja ini ijazah bukan dari saya, tapi dari beliau langsung. Radhiyallahu ta'ala. Assalamualaikum.